Berbicara mengenai kedaulatan tentunya tidak asing. Istilah kedaulatan sudah ada sejak dahulu. Istilah ini awalnya dipahami setara dengan kekuasaan tertinggi. Zaman dahulu, raja yang paling berkuasa dan punya kekuasaan tertinggi. Namun, di era modern, kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat yang memberi kedaulatan kepada raja dengan syarat utama kepatuhan raja kepada undang-undang. Konsep kedaulatan mutlak dan tidak terbatas serta bertahan lama baik di dalam negeri atau internasional. Kedaulatan ini berasal dari bahasa Arab yakni daulat, yang memiliki arti kekuasaan atau pemerintahan. Kedaulatan merupakan hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintah serta masyarakat. Senada dengan penjelasan di atas, mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya. Dalam suatu hukum konstitusi dan internasional, kedaulatan terkait dengan suatu pemerintahan yang mempunyai kendali penuh urusan dalam negerinya sendiri dalam suatu wilayah atas batas teritorial atau geografisnya, dan dalam konteks tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang mempunyai yurisdiksi hukum sendiri. Kedaulatan memiliki berbagai jenis, di antaranya kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat. Selain itu, terdapat beberapa sifat dan bentuk kedaulatan. Sifat kedaulatan diantaranya permanen atau tetap, asli, bulat, tidak terbatas, dan absolut. Kemudian bentuk kedaulatan yakni ada kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam artinya negara atau pemerintah berhak mengatur segala bentuk kepentingan masyarakat dengan melalui beberapa negara yang dibentuk oleh negara tersebut. Dan bentuk kedaulatan keluar artinya pemerintah mempunyai kekuasaan yang bebas serta tidak terikat. Pemerintah tidak tunduk pada kekuatan lain selain ketentuan yang sudah ditetapkan. Sama halnya negara lain yang harus menghormati kekuasaan negara yang bersangkutan. Mereka tidak boleh ikut campur atas urusan negara tersebut. Dalam paham kenegaraan, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang tidak terdapat kekuasaan di atasnya. Kedaulatan bersifat utuh, penuh, dan tunggal. Dari kedaulatan tersebut, kekuasaan negara diambilkan. Kekuasaan negara dimaksud adalah kekuasaan yang berada di lembaga negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 dan Pasal 1 Ayat 3. Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut beberapa ahli berdasarkan pengaturan Akuo, Indonesia menganut dua paham kedaulatan, yaitu kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Semua sumber kekuasaan berasal dari rakyat. Para pemegang kekuasaan tidak memiliki kekuasaan mutlak. Mereka adalah pengabdi masyarakat yang memegang kekuasaan dari mandat rakyat. Maka tidak sepantasnya wakil rakyat mengkhianati mandat tersebut. Kedaulatan rakyat kemudian disebut dengan demokrasi. Sedangkan kedaulatan hukum adalah paham kekuasaan berasal dari hukum. Hukum dijadikan sumber utama dalam kekuasaan, sehingga yang di luar hukum atau tidak diatur dalam hukum bisa dikategorikan sebagai penyimpangan. Semua kekuasaan harus didasarkan dari hukum. Kedaulatan hukum kemudian disebut dengan supremasi hukum. Di Indonesia sendiri, dua paham kedaulatan ini dikombinasikan sebagai fungsi melengkapi dan fungsi saling mengontrol. Demokrasi tanpa hukum akan anarkis, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan semena-mena. Proses melengkapi dan fungsi kontrol inilah yang diharapkan dalam implementasi kekuasaan atau pemangku kekuasaan dapat saling melengkapi antar lembaga negara dan saling mengawasi baik antar lembaga atau dari masyarakat.